Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan suatu unsur itu letaknya di golongan dan periode keberapa dalam suatu barisan sistem periodik unsur. Oke, langsung saja. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang konfigurasi elektron, di mana dalam menyusun konfigurasi elektron itu kita selalu berpatokan kepada prinsip Aufbau, di mana dalam prinsip Aufbau sudah ditentukan penyusunan konfigurasi elektron itu dimulai dari tingkat energi yang paling rendah ke tingkat energi yang paling tinggi, yaitu dimulai dari 1S, kemudian 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, dan seterusnya sampai dengan terakhir 7S. Oke, kemudian dalam konfigurasi elektron hasilnya akan seperti ini kalau kita tuliskan ya, pada tulisan biru ini. Jadi urut-urutannya seperti ini: 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, dan seterusnya sampai 7S, yang mana penulisan ini adalah hasil dari prinsip Aufbau yang sudah dirancang seperti bagan ini. Kemudian ini kita sudah melihat di setiap kulit ada subkulitnya. Ini kulit pertama ada subkulit S sehingga ditulis 1S, kulit kedua ada subkulit S dan P sehingga ditulis 2S, 2P, subkulit ketiga ada 3S, 3P, dan 3D, dan seterusnya. Oke, untuk subkulit itu sudah ditempati oleh elektron memiliki nilai yang maksimum ya. Untuk S itu maksimum bisa ditempati elektron sebanyak 2. Untuk subkulit P maksimum ditempati elektron 6, subkulit D 10, dan subkulit F 14. Sehingga masing-masing subkulit ini nanti akan ditempati elektron sebagai berikut. Ini kita lihat subkulit S ditempati oleh masing-masing 2 elektron ya. Kemudian subkulit P ini nanti akan ditempati maksimum 6 elektron. Ini yang berwarna merah adalah elektron-elektron yang menempati subkulit P. Kemudian selanjutnya adalah subkulit D dan subkulit F. Subkulit D akan ditempati oleh 10 elektron ya maksimumnya, dan subkulit F akan ditempati maksimum 14 elektron. Oke, di sini akan saya contohkan untuk 2 unsur ya sebagai contoh ya, agar kalian lebih mudah memahaminya. Ini saya berikan contoh unsur Cl17. Jadi unsur klor dengan nomor atom 17 ini tentunya memiliki elektron sebanyak 17. Nah, elektron 17 ini nanti akan mengisi ini subkulit-subkulit pada suatu konfigurasi elektron ya. Sehingga kalau 17 nanti kalau kita hitung akan berakhir pada subkulit mana, pada kulit yang mana, maka perlu kita tentukan. Kita coba dihitung dari sini ya. Ini kalau 17 ya, ini kita hitung 2 tambah 2, 4 tambah 6 10, tambah 2 12, tambah 6 18, padahal ini 17. Jadi nanti perkiraannya konfigurasi elektron untuk Cl itu akan berakhir di subkulit 3P ya. Seperti ini nanti hasilnya. Jadi susunan konfigurasi elektronnya pada Cl17 yaitu 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, dengan elektron yang terisi pada masing-masing subkulit adalah sebagai berikut. Jadi ini kalau lengkapnya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Coba kita hitung lagi. 2 tambah 2 4, tambah 6 10, tambah 2 12, tambah 5 17. Jadi ini sudah 17 jumlahnya elektronnya yang mengisi masing-masing subkulit sesuai dengan nomor atom Cl yaitu 17. Oke, kemudian untuk yang contoh kedua ini saya berikan unsur scandium. Scandium ini dengan nomor atomnya 21.
tentunya akan memiliki elektron juga 21 pada kondisi netral, sehingga susunan konfigurasi elektronnya itu maksimal pada tingkatan 3D, pada subkulit 3D ya, karena jumlah elektronnya ada 21. Kita cek pada susunan ini, konfigurasi elektron ini yang komplit ini ya. 2 tambah 2 4, tambah 6 10, tambah 2 12, tambah 6 18, tambah 2 20. Nah, sampai di sini sudah jumlah elektronnya 20, berarti kalau 21 nanti sampai 3D ini. Sehingga konfigurasi elektronnya seperti ini tulisan lengkapnya, yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. Kita hitung coba. 2 tambah 2 4, tambah 6 10, tambah 2 12, tambah 6 18, tambah 2 20, tambah 1 21. Seperti sudah cocok seperti jumlah elektron yang ada di sini 21 ya. Ini adalah dua contoh dari konfigurasi elektron Cl dan skandium ya, klor dan skandium. Selanjutnya, sebelum kita akan menentukan apakah suatu unsur terletak di mana posisinya pada sistem atau tabel periodik unsur, terlebih dahulu saya perkenalkan dulu, ini adalah suatu tabel sistem periodik unsur ya, dimana tabelnya seperti ini bentuknya ya. Ada kotak-kotak ini menunjukkan unsur, posisi unsur-unsur dia akan berada di mana dalam tabel ini. Yang perlu kita perhatikan dari tabel periodik unsur ini adalah ada dua hal, yaitu ada yang namanya golongan dan periode. Nah, golongan dan periode. Kalau golongan itu letak barisnya adalah barisan vertikal ini. Nah, barisan vertikal ini dari atas ke bawah. Ini adalah golongan. Ini ada golongan 1A, golongan 2A, golongan 3B, golongan 4B, dan seterusnya sampai golongan 8A. Jadi seperti itu tulisan golongannya. Nah, dalam penulisan ini memang kadang-kadang ditulis juga dengan angka Romawi, tapi di sini untuk lebih memudahkan, lebih cepat membacanya, ini saya contohkan, saya tulis pakai angka bukan Romawi ya. Jadi untuk golongan ini ada dua kelompok ya, ada golongan A dan ada golongan B. Golongan A nya 1 sampai 8A. Untuk golongan B juga sama, mulai 1B sampai 8B ya, itu yang golongan. Kemudian hal yang penting yang kedua adalah tentang periode. Nah, kalau golongan tadi urutannya adalah vertikal dari atas ke bawah, sekarang untuk periode itu urutannya adalah horizontal ya, berbentuk horizontal mulai dari kiri kanan ya. Ini ada periode 1, periode 2, periode 3, periode 4, periode 5 sampai dengan periode 7 ya. Jadi untuk periode 1 ini ada berapa unsur? Jadi kalau kita tarik garis seret mendatar horizontal, periode 1 hanya ada 2 unsur, yaitu unsur H dan unsur He, helium, hidrogen dan helium. Untuk periode 2 ini ada berapa unsur? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 unsur untuk periode 2. Dan seterusnya, setiap periode memiliki jumlah unsurnya masing-masing. Oke, itu adalah perkenalan tentang apa sih itu tabel periodik unsur. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara menentukan suatu unsur itu letaknya di golongan keberapa dan periode keberapa, itu dengan menggunakan konfigurasi elektron ya. Sebelumnya saya perlihatkan ini dulu. Nah, tadi kita sudah di tabel periodik unsur sudah melihat dalam suatu tabel itu ada golongan A ya. Golongan A itu adalah golongan utama. Selain golongan A nanti ada juga golongan B ya.
Sekarang kita lihat golongan A dulu. Golongan A itu disebut juga dengan golongan utama. Tadi nilainya untuk golongan A ada 8 ya. Jadi golongan 1A sampai dengan 8A. Ini saya tuliskan pakai Romawi. Di mana pada golongan A ini kalau disusun konfigurasi elektronnya, maka konfigurasi elektronnya akan berakhir di subkulit S atau subkulit P. Nah, jadi nanti kalau menentukan golongannya berapa, apakah golongan 1 atau golongan 4 atau golongan 7, itu dilihat dari jumlah elektronnya. Jumlah elektronnya yang mana? Jumlah elektronnya pada subkulit S atau jumlah elektronnya pada subkulit S plus P. Itu kalau terakhirnya nanti konfigurasinya di subkulit P ya. Jadi dijumlahkan jumlah elektron di subkulit S dan subkulit P ada berapa. Nah, itulah golongan berapa. Misalkan dijumlahkan elektronnya di subkulit S dan P ini ada 6, maka nanti ketemunya juga golongan 6A ya. Golongan 6A. Apabila terakhir konfigurasinya di subkulit S, di subkulit S ada 1 elektron, ya berarti golongan 1A. Nah, itu adalah penjelasan untuk golongan A. Kemudian yang kedua adalah golongan B yang tadi ya. Golongan B ini disebut dengan golongan transisi. Untuk golongan B ini banyaknya juga ada 8 ya. Jadi golongan 1B sampai dengan 8B. Ya, ini angka Romawi 1 sampai dengan 8B. Nah, kalau golongan A tadi berakhir pada subkulit S atau subkulit P, maka untuk golongan B ini konfigurasi elektronnya berakhir pada subkulit D ya. Dan nanti kalau menghitung ini golongan berapa, maka dihitung jumlah elektronnya, yaitu jumlah elektron pada subkulit S ditambah jumlah elektron pada subkulit D. Misalkan setelah disusun konfigurasi elektronnya, jumlah elektronnya di subkulit S ada 2 dan jumlah elektron di subkulit D ada 1, berarti 2 tambah 1 3. Berarti nanti kesimpulannya adalah unsur tersebut terletak di golongan 3B ya. Itu cara menentukan golongan pada unsur-unsur golongan B. Namun ada yang perlu diperhatikan untuk golongan B ini, ada catatan penting ya. Ini merupakan catatan penting untuk golongan B, di mana apabila jumlah elektron pada subkulit S dan subkulit D dijumlahkan ternyata hasilnya 9, maka ia ditentukan sebagai golongan 8B, bukan 9 ya. Ini perkecualian ya, bukan 9B, karena maksimum golongannya hanya ada 8. Maka jika S plus D nya 9 termasuk golongan 8B. Demikian juga jika jumlah elektronnya pada subkulit S dan D jumlahkan ternyata hasilnya 10, maka juga termasuk golongan 8B. Dan apabila jumlah elektronnya S plus D sama dengan 11, itu termasuk golongan 1B, dan S plus D nya 12 termasuk golongan 2B ya. Itu adalah penjelasan untuk mencari golongan keberapa pada golongan B atau golongan transisi. Kemudian golongan terakhir itu adalah golongan yang letaknya di bawah tadi ya, pada tabel periodik unsur itu disebut golongan lantanida dan aktinida. Itu golongan transisi dalam. Jadi ini ada 2 golongan, yaitu tadi lantanida, yang kedua adalah aktinida. Di mana pada golongan ini kalau kita susun konfigurasi elektronnya itu akan berakhir pada subkulit F. Subkulit F ya. Nah, itu adalah gambaran tentang mencari golongan. Kemudian
Untuk mencari periode keberapa itu ditentukan oleh N-nya, N maksimum atau kulit terluarnya berapa. Kemarin kita sudah belajar tentang kulit atom kan. Jadi kulit terluarnya adalah 4 ya, berarti dia periode 4. Jadi periode itu ditentukan oleh kulit terluarnya. Nah, itu cara menentukan periode. Oke, sebagai contohnya kita kembali ke tadi ya. Nah, ini kita kembali ke atom Cl dan Sc, atau Cl itu klor dan Sc scandium. Nah, kita akan menentukan dua unsur ini letaknya di golongan dan periode berapa ya. Langsung aja kita tulis di sini. Oke, tadi sudah ditulis ya konfigurasi elektronnya Cl seperti ini tadi ya, sudah ditulis. Cl itu memiliki elektron 17, di mana konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 dan 3p5. Nah, ini kalau kita lihat konfigurasi elektron ini berakhir di subkulit P ya. Ini subkulit P berarti termasuk golongan A ya. Tadi sudah kita pelajari. Kalau subkulit P terakhirnya itu adalah golongan A. Sekarang golongan A ini golongan yang keberapa? Kita akan cari mencarinya golongan keberapa, yaitu jumlah elektron di subkulit S ya ditambah jumlah elektron di subkulit D ya. Di subkulit S ada 2 elektron, di subkulit maaf ini P ya, bukan di P. Nah, jumlah subkulit S plus P, di S nya ada 2, di P nya ada 5, berarti 2 tambah 5 sama dengan 7. Nah, maka Cl ini termasuk golongan 7A ya. Nah, 7A ini golongan. Kemudian periodenya periode berapa? Nah, periode itu kita lihat dari kulitnya yang terluar. Di sini kulit terluarnya adalah kulit 3 ini ya. 3. Jadi periode itu sama dengan kulit terluar ya, sama N ya. N-nya sama dengan 3. Nah, P itu untuk atom Cl, yaitu terletak pada golongan 7A dan periode 3. Coba kita cek ya. Kita cek di sini. Nah, ini Cl ini. Cl ini di sini ini terletak, kalau kita urutkan ini golongan 7A dan periodenya periode 3. Jadi sudah sesuai ya. Sekarang kita lanjutkan untuk atom atau unsur yang kedua ini, unsur scandium dengan nomor atom 21, sehingga konfigurasinya seperti ini. Ini berakhir di subkulit D. Nah, tadi sudah kita pelajari, kalau konfigurasi elektron berakhir di subkulit D, maka ini termasuk golongan B ya. Nah, golongan B-nya yang keberapa? Maka bisa kita hitung dari elektronnya di subkulit S ditambah elektron di subkulit D ya. Jadi jumlah elektron di subkulit S ditambah elektron di subkulit D berapa? S nya ada 2, D nya 1. 2 tambah 1 sama dengan 3. Nah, ini berarti unsur ini, scandium ini terletak di golongan 3B. Oke, itu golongannya. Kemudian periodenya, periode itu ditentukan oleh N ya, kulit terluarnya. Kulit terluarnya ini kalau kita lihat 4 ya, kulit keempat ya, sehingga periodenya ada periode 4. Jadi
unsur skandium ini terletak di golongan 3B dan periode 4. Coba kita cek di tabel sistem periodik unsur. Nah, ini skandium ini di sini. Ini golongannya 3B dan periodenya 4. Berarti sudah betul ya. Nah, itulah cara menentukan golongan dan periode dengan menggunakan konfigurasi elektron ini. Oke, saya kira cukup itu dulu pembahasan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.